Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk kelanjutan yang sebelumnya. Dah selesai dah bucin-bucinnya. Dari kemarin bucin mulu. Ya itu pasti banyak dari kalian yang dalam hati komen kayak gitu ya. Tapi emang di arc kali ini tuh author sengaja ingin membuat kesan kalau Zofan itu lemah dan benar-benar berada di titik terendahnya menurut gua. Jadi ya nikmatin aja sih kayaknya. Karena keseruan nanti akan mengikuti setelahnya. Dan untuk yang sebelumnya nggak suka genre komik romance, nah sekarang Magic Emperor memaksa kalian untuk menikmatinya. Jadi mari kita lanjut ke part 139, Kehancuran Sekte Swantian. Part kali ini Ane ambil dari bab 750 sampai dengan 754. Cerita tidak ada habisnya dan keempat jiwa naga mengamuk kesana kemari. Sebagian besar para tetua hanya bisa lari dengan putus asa. Benar-benar kedatangan dari keempat tetua agung ini langsung membalikkan keadaan hingga 180 derajat. Tidak butuh waktu lama, puluhan ahli dari Sekte Moche pun langsung menjadi korban. Semuanya kini mulai putus asa dan ingin kembali ke sekte mereka. Mereka benar-benar ditelan oleh ketakutan akan kematian. Zofan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus segera pergi dari tempat ini. Situasinya menjadi semakin tidak terkendali. Dan sisi timur sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Yangsa yang kini bergegas ke arah Zofan. Setelah itu Bai Jifu dan Qi Jifu pun datang dan mengatakan hal yang serupa, bahwa kini di bagian barat juga sudah tidak mampu untuk bertahan lebih lama. Dan jalur tengah, tempat mereka yang harusnya bisa digunakan untuk melarikan diri, kini telah ditutup oleh musuh. Zofan kemudian berkata, sebelumnya kita berencana untuk menghentikan suplai senjata mereka. Lalu semua sisi kini sudah kalah dan itu artinya kita sudah tidak punya jalan lagi untuk kabur sekarang. Itu memang benar. Sekarang sayap kiri dan kanan telah dikepung oleh pasukan dari Sekte Swantian. Jika terus seperti ini maka kita hanya akan menunggu kematian, kata Qi Jifu dengan wajah masam. Tapi Yangsa menarik nafas panjang dan kemudian berkata pada Zofan dengan wajah serius. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan? Tentu saja tidak. Untuk apa kita bertarung dengan begitu putus asa? Jika kita ingin mendapatkan singgasana raja, maka cukup singkirkan saja raja dari singgasananya, kata Zofan dengan santai. Semua orang tercengang ketika mendengar apa yang Zofan katakan, tapi mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Hanya saja bagaimana cara mereka untuk melakukannya. Di sisi lain Master Sekte Swan mendengar semua itu lalu mencibir. Zofan, apa kau ingin menjadikanku sebagai sandera? Apa kau pikir itu adalah sesuatu hal yang mudah? Yangsa segera menyahut. Perkara mudah atau tidak, kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Semua tetua berkumpul, ayo tangkap orang tua ini. Seluruh hidup kita akan bergantung pada orang tua ini. Semua tetua yang mendengar ini segera berteriak. Mereka merasa bahwa kini mereka masih memiliki peluang untuk menyelamatkan diri. Karena itu semuanya segera bergegas ke arah Master Sekte Swantian. Dengan begitu kini banyak sekali orang yang memburu kepala dari Master Sekte Swantian, dan itu tentu membuat dia menjadi terkejut, lalu wajahnya berubah menjadi serius. Dia tidak pernah membayangkan akan menjadi hewan buruan di situasi kritis seperti ini. Para tetua dari Sekte Swantian yang melihat Master Sekte mereka dalam bahaya tidak bisa tinggal diam. Mereka segera bergegas dan menghentikan para tetua dari Sekte Moche dan juga keluarga Luo. Dan sekali lagi perang pun pecah. Tapi arah pertarungan kali ini telah berubah daripada sebelumnya. Hei Master Sekte Swan,
Lebih baik kau menyerah dan bersiaplah menjadi perisai daging untuk kami. Salah seorang tetua dari sekte Moche berteriak. Mereka kini bergerak dengan cepat bersama dengan 30 tetua yang lain. Master Sekte Xuan kini menelan ludah, dan dalam sekejap kepalanya langsung dipenuhi oleh keringat dingin. Bahkan jika dia berada di tahap 8 ranah virtual pun, dia tidak akan bisa berkutik dengan mudah di hadapan 30 ahli jika diserang secara bersamaan. Tapi tiba-tiba auman naga kembali terdengar dan sosok jiwa naga yang besar kembali menghantam dan mengempaskan ke-30 tetua dari sekte Moche itu dalam sekejap. Dan kini di depan Master Sekte Xuan muncul lingkaran formasi yang di dalamnya terdapat 4 tetua agung yang masih duduk bersila dengan mata tertutup. Para tetua dari sekte Moche kini kembali tenggelam dalam ketakutan. Bagaimana bisa para tetua agung itu sudah berada di sini dalam sekejap? Mereka sungguh sangat cepat. Semua orang kini segera berkumpul di sekitar Zofan. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Sedangkan Master Sekte Xuan yang melihat adegan ini tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia tampak memandang Zofan dan yang lainnya dengan tatapan jijik. Lalu kemudian Master Sekte Xuan kembali mencibir. Zofan, kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Dengan keempat tetua agung yang berada di sisiku, kekalahanmu sudah diputuskan. Xuan Shaoyu pun tidak mau kalah dan dia ikut berseru. Zofan, kau iblis menjijikkan. Karenamu saudara perempuanku kini telah berubah menjadi anjing dan babi. Kalian semua menjijikkan. Sekarang dengan bantuan keempat tetua agung, kalian akan mati dengan mengenaskan. Aku akan menyaksikan seluruh tubuh kalian dihancurkan secara perlahan dan menikmati penderitaan kalian. Tidak akan kubiarkan kalian mati dengan mudah. Akan kubuat kalian menyesal sampai berharap untuk tidak pernah dilahirkan kembali. Semua orang dari sekte Moche mengepalkan tangan mereka dengan erat ketika mendengar semua itu. Mereka benar-benar marah, tapi di sisi lain mereka juga tidak berdaya. Hanya Zofan satu-satunya yang bisa mereka harapkan saat ini. Yangsa dan Guilang kemudian mendesak Zofan. Steward Zuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zofan masih tetap tenang, dan di matanya kini tampak tajam. Lalu sambil mengangkat tangannya, Zofan berkata, jika sudah seperti ini maka jangan salahkan aku jika aku sampai menggunakan kartuku ini. Tunggu, apa yang mau kau lakukan? Apa kamu mau maju seorang diri? Mereka adalah tetua terkuat di tempat ini. Kamu tidak akan bisa melawan mereka, seru Qian Ying dengan mata yang terkejut. Tapi Guilang segera menggenggam tangan Qian Ying dan berkata, Qian Ying, saat ini Steward Zuo masih terlihat percaya diri dengan semua yang dia lakukan. Maka kita tidak perlu khawatir. Lagi pula, dia masih memiliki senjata rahasia di tangannya. Dan dia juga belum menunjukkan teknik api hitam yang ia gunakan selama turnamen naga ganda. Bahkan binatang liar pun pasti akan tunduk di hadapan sang raja hutan. Zofan terbatuk dan menghentikan semua ocehan dari Guilang. Meski apa yang dikatakan Guilang itu adalah kebenaran, tapi sejujurnya saat ini Zofan tidak bisa menggunakan teknik itu. Lantaran saat ini dia tidak memiliki api emas di tangannya. Sebelumnya Zofan bisa menggunakan teknik itu karena dia mencuri api emas dari Yelin. Tapi pada dasarnya api emas itu bukanlah milik Zofan. Karena itu dia tidak memilikinya saat ini. Dan Zofan harus menggunakan cara lain untuk menyelesaikan semuanya. Tapi meski begitu, ucapan Guilang ini benar-benar menarik perhatian dari semua orang yang ada di sana. Mereka yang belum pernah melihat teknik api hitam milik Zofan itu tentu sangat penasaran. Bahkan keempat tetua agung pun menunjukkan ketertarikan mereka. Lalu salah satu di antara mereka berkata, jadi kamu adalah pemimpin dari kelompok ini. Sepertinya kultivasimu tidak terlalu tinggi, tapi kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Artinya kamu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jika bisa maka kami pun ingin melihatnya. Ayo cepat keluarkan teknik yang bagus.
Aku ingin melihat apakah kamu mampu membuka mata kami. Sofan, jika kau memang masih memiliki sesuatu di balik lengan bajumu, cepat keluarkan dan hadapi keempat tetua agung kami. Meskipun aku yakin apapun yang kau keluarkan itu tidak akan menyelamatkan hidupmu dari roda kematian, kata Master Sekte Swan sambil tertawa. Dia memang benar-benar berani memprovokasi Sofan secara terbuka. Mendengar ini mata Sofan berkedut. Dia melirik mereka semua dan kemudian berkata, "Maafkan aku, sepertinya aku akan mengecewakan kalian semua. Aku tidak bisa menggunakan api hitamku untuk sekarang." Para tetua dari Sekte Moche yang sebelumnya sudah sangat bersemangat karena melihat secercah harapan, tapi kali ini langsung jatuh ke dasar jurang kekecewaan. Mereka pun mulai bergumam, jika Steward Zuo pun tidak bisa menggunakan api itu, maka tamatlah kita semua. Semua orang kini menjadi suram, tapi Sofan berkata dengan tenang, "Namun meski begitu aku masih memiliki kartu yang lain dan aku bisa membalikkan semua keadaan ini. Sekarang lebih baik kalian semua renungi kesalahan kalian karena kalian telah memaksaku untuk menggunakan kartuku ini." Sofan kemudian menjentikkan jarinya dan seorang bocah kira-kira berusia 8 tahun keluar dengan cahaya merah di sekitarnya. Siapa lagi dia kalau bukan orang yang sudah kalian tunggu-tunggu, Sange alias Gusantong. Ayah, kenapa kamu begitu lama memanggilku? Aku hampir tertidur di dalam sana, kata Sange dengan santai. Sofan tertawa dan kemudian dia berkata, "Tentu karena sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mengeluarkanmu sebagai kartu truf kami. Ini adalah saatnya untukmu bersinar dengan cerah. Karena jika aku mengeluarkanmu sejak awal, maka perhatian tidak akan tertuju padamu. Bukankah kamu tidak akan menyukainya?" Sange segera tertawa dan mengangguk. Dia memang suka sekali saat dia mendapatkan pengakuan, apalagi jika dia dipuji. Jadi, kalau tidak banyak yang mengakui kemampuannya, dia pun akan merasa kecewa. Sofan benar-benar mengenali putranya itu dengan sangat baik. Tapi para tetua yang lain kini tampak kecewa. Bahkan Yangsa pun berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa kartu trufmu itu adalah dia? Bukankah dia adalah putramu? Kenapa kamu mengeluarkannya di situasi separah ini?" Sofan menyeringai dan dia berkata, "Benar, dia memang adalah kartu trufku. Dan sebagai seorang ayah, putraku adalah kartu truf terbesar di dalam hidupku. Jadi sekarang kalian semua yang adalah anggota dari Sekte Swan, bersiaplah. Jika kalian memang ingin mengalahkanku, maka langkahi dulu putraku. Itu pun jika kalian bisa," kata Sofan sambil tertawa dengan suara nyaring. Semua orang kini terdiam dan tempat itu menjadi hening untuk beberapa saat. Lalu para tetua dari Sekte Swantian mulai mengutuk, "Binatang, ayah macam apa yang akan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri?" Kijifu pun bahkan berkata, "Apa yang sebenarnya Steward Zuo lakukan? Di saat kritis seperti ini, dia malah menyuruh anak kecil untuk maju dan melindunginya." Bai Jifu yang keheranan pun dia berkata, "Sejak awal kami sudah setuju untuk pergi bersama denganmu. Bahkan kami siap kehilangan nyawa untukmu. Tapi kami tidak ingin kehilangan wajah kami seperti ini. Bagaimana mungkin kami akan berlindung di belakang punggung anak kecil?" Para tetua dari Sekte Moche kini mulai bergumam. Apakah ini semua adalah bagian dari rencana Steward Zuo? Apa dia ingin menarik simpati dari musuh dan menggunakan anak kecil untuk melarikan diri? Semua orang mulai bertanya-tanya. Dan Yangsa kemudian berkata, "Sofan, aku tahu bahwa semua keluargamu bukanlah orang biasa. Dan anak ini pun pasti sangatlah berbakat. Lagi pula di usianya yang masih sangat muda, dia sudah mencapai ranah virtual. Tapi tidak seharusnya kamu memaksanya untuk bertarung sekarang.
Bukankah lebih baik kamu melepaskan dia dan membiarkan dia untuk membalaskan dendam kita di masa depan? Hei gendut, apa yang kau katakan? Apa kau meragukan kekuatan tuan muda ini? Kata Sange dengan sangat marah sambil memelototi Yangsa. Yangsa tersenyum pahit dan dia mengelus-ngelus kepala Sange lalu berkata, "Anak kecil, sekilas kamu memang terlihat kuat, tapi kamu masih baru menerobos ranah virtual. Kamu tidak boleh terlalu percaya diri, karena sekarang yang kita lawan adalah 4 tetua agung yang sudah berada di puncak ranah virtual. Mereka bukan orang biasa yang bisa kita anggap remeh. Jadi, abaikan ayahmu dan jangan melawan mereka." "Gendut, berani sekali kau mengelus-ngelus kepala dari anakku tanpa izin darinya. Kau pasti akan menerima akibatnya setelah ini," kata Sofan sambil tersenyum. Dan benar, kerak, suara tulang retak terdengar saat Sange menggenggam tangan Yangsa. Yangsa langsung melotot karena merasakan sakit di pergelangan tangannya. "Apa ini?" kata Yangsa. "Gendut, kau berani sekali menyentuh kepala tuan muda ini." Sange kini marah dan matanya melotot dengan sangat mengerikan. Lalu di saat itu, sebuah suara yang menenangkan tiba-tiba terdengar. "Hei adik kecil, apa kamu yang bernama Sange? Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya." Sange menoleh dan melihat seorang wanita cantik yang kini menatapnya. Lalu perlahan Sange melepaskan pergelangan tangan Yangsa karena terpukau oleh kecantikan itu. Wanita ini tidak lain adalah Juju. Dia kini tampak tersenyum dan sekali lagi berkata, "Jadi Sange, sekarang keselamatan kami semua ada di tanganmu. Apakah kamu mau menolong kami?" Juju membungkuk sedikit dan membelai wajah Sange. Semua keindahan dan kelembutan dari Juju langsung membuat Sange luluh dan mengangguk dengan polosnya. Sofan sendiri yang melihat ini tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Daya pikat dari Juju memang luar biasa. Bahkan seorang Sange pun tidak bisa menolaknya. "Sange, dia adalah Ju Qingchen, istriku. Maka mulai sekarang dia akan menjadi ibumu, jadi panggil dia ibu." "Ibu?" gumam Sange sambil menatap Juju. Dia termenung untuk sesaat lalu kemudian mengangguk. "Ya, aku setuju. Aku menyukai ibu." Mendengar itu kembali pipi Juju dibuat memerah. Dia benar-benar merasa senang dan malu di saat yang bersamaan. Tapi kemudian dia teringat akan situasi mereka sekarang. Lalu Juju menoleh dan berkata, "Sange anakku, apa kamu yakin bisa melawan orang-orang ini? Mereka sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Hanya sekelompok serangga seperti mereka tidak akan memberikan perlawanan padaku. Mengalahkan mereka itu sama gampangnya seperti memotong kue," kata Sange dengan penuh percaya diri. Lalu Sange kemudian melangkah maju dan berkata, "Ayah, ibu, tunggulah di sini. Beri aku waktu setengah jam dan aku akan membereskan semua sampah-sampah ini untuk kalian." Juju terkejut ketika mendengar semua yang diucapkan oleh Sange. Dia menatap Sofan dan berkata, "Sofan, bagaimana kamu mengajari anak ini? Dia benar-benar bicara seperti dirimu." "Dia memang begitu karena dia adalah anakku. Tapi dia begitu karena dia tahu akan kemampuannya dengan sangat baik. Aku sangat suka dengan gayanya ini," kata Sofan sambil tertawa. Juju kini memelototi Sofan. Dia masih tidak terima Sange menjadi orang yang kasar seperti ini. Mungkin setelah ini Juju berpikir bahwa dia harus mendidik Sange layaknya seorang ibu. Qian Ying kini merasa heran dengan pemandangan ini. Lalu kemudian dia berkata, "Qingchen, kenapa kamu justru mengikuti kemauan Sofan? Bagaimana kamu bisa tega mengirim seorang anak kecil ke medan pertempuran?" Juju tersenyum dan kemudian berkata, "Senior, dia bukanlah anak yang biasa.
Bahkan di Kekaisaran Tianyu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia punya julukan 3 mata rantai kuno yang tidak terkalahkan. Dan nama aslinya adalah Gu Santong. Dia memiliki semua julukan itu bukan tanpa alasan. Apa yang King Chen katakan itu memang benar. Anakku adalah orang yang istimewa. Bahkan aku sampai detik ini pun masih tidak bisa mengalahkannya, kata Sofan menambahkan. Lalu Sofan kini melihat cucu dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong King Chen, sepertinya kamu tahu San Ge dengan sangat baik. Cucu kini tersenyum dan dia berkata, tentu saja, meski aku sudah berada di Sekte Suantian, tapi setelah turnamen 100 aliran aku selalu berkirim pesan dengan Dandan dan juga Kak Chai King. Mereka menceritakan semua yang kamu lakukan, termasuk kedatanganmu bersama dengan San Ge. Hanya saja, aku masih tidak habis pikir, bagaimana caramu untuk menaklukkan orang sekuat dia. Itu adalah masalah yang kecil, dan itu tidak ada bedanya dengan caraku menaklukkan wanita tercantik di dunia, kata Sofan sambil tertawa. Cucu kini memandang wajah Sofan dan tampak kesal. Sejak kapan kamu menjadi begitu lihai dalam bicara? Protes cucu. Dan di saat cucu dan Sofan sedang bicara, di sisi lain San Ge sudah berada di depan keempat tetua agung. Semua orang kini melihat ke satu titik yang sama. Mereka masih tidak percaya bahwa seorang anak kecil akan menantang 4 orang tua dengan perbedaan kultivasi yang sangat besar. Master Sekte Xuan yang melihat ini pun tidak kuasa untuk mencibir. Apa Sekte Moche benar-benar ingin kami merasa iba dengan mengirimkan seorang anak kecil? Trik seperti ini tidak akan berguna bagi kami. Meski aku harus akui bahwa anak ini memiliki bakat, tapi dia bukanlah lawan dari keempat tetua agung kami. Ayah benar, iblis kecil ini tidak ubahnya seperti rumput yang minta untuk dicabut. Sekarang dia harus mati untuk menghindari bencana di masa depan, kata Xuan Shaoyu. Mendengar itu keempat tetua agung pun mengangguk. Mereka tidak akan berbelas kasih kali ini. Lalu salah seorang tetua dari mereka berkata, karena kau begitu berani maju, maka jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Omong kosong, ayo bertarung, dan aku pasti akan membunuh kalian semua, kata San Ge dengan dominasi mutlak di matanya. Aura yang kuat segera menyebar dari seluruh tubuhnya. Para tua dari Sekte Moche pun kini terkejut dan mereka segera merasa kagum saat melihat kekuatan dari San Ge. Beberapa dari mereka pun bergumam dan mengatakan bahwa San Ge memang layak menjadi putra dari Sofan. Kini para tetua agung tersenyum dingin lalu dia berkata, karena kamu begitu sombong, aku yakin bahwa jiwa iblis pasti telah mengakar erat di dalam hatimu. Kalau begitu, kami sekarang memiliki semakin banyak alasan untuk menyingkirkanmu dari dunia ini. Dan setelah mengatakan itu, keempat tetua membentuk segel di tangan mereka. Lalu jiwa naga mulai mengaum sekali lagi. Mereka bergegas ke arah San Ge dengan sangat ganas. Semua orang kini mulai tampak khawatir, tapi Sofan masih tetap tenang dan dia menyeringai. Orang-orang tua bau tanah, kalian terlalu banyak omong kosong. Jika kalian memang tidak berani bertarung dengan tuan muda ini, maka akui saja dan jangan terlalu banyak bacot, kata San Ge dengan wajah kesal. Kini jiwa naga bumi melesat ke arah San Ge dengan ganas, dan dalam sekejap mereka sudah ada di depan San Ge. Mulut mereka terbuka lebar seolah mereka akan menelan San Ge dalam satu gigitan. Tapi San Ge melambaikan tangannya dan menampar wajah dari jiwa naga bumi dengan suara nyaring. Pukulan demi pukulan membuat jiwa naga bumi terbang ke segala arah, dan tentu itu membuat semua orang yang ada di sana langsung terkejut. Begitupun dengan keempat tetua agung. Mereka tidak menyangka kalau jiwa naga bumi mereka akan dipermainkan seperti ini.
Mereka segera membentuk segel di tangan mereka. Tapi sebelum mereka menyelesaikannya, Sange sudah datang dan meninju mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Ledakan pun terjadi di sana. Para jiwa naga yang sebelumnya menari-nari di sekitar lingkaran formasi keempat tetua, kini mereka semua tampak menjerit dengan penuh kesakitan. Lalu setelahnya suara retak menggema di segala arah dan jiwa naga bumi itu tiba-tiba hancur lalu menghilang dari sana. Dengan hilangnya jiwa naga bumi itu, maka formasi dari keempat tetua pun runtuh seketika. Keempatnya otomatis membuka mata mereka untuk pertama kalinya. Tapi meski begitu itu sudah terlambat. Sange kini sudah berada di depan mereka dan dengan satu pukulan, keempat laki-laki tua ini diterbangkan ke segala arah dengan pukulan yang kuat. Kini keempat tetua dipaksa untuk muntah darah dari mulut mereka dan wajah mereka pun menjadi semakin serius. Salah satu tetua berkata, "Kamu, dari mana semua kekuatanmu itu berasal?" Ketika melihat keempat orang tetua ini membuka matanya, Sange berkata, "Oh, ternyata kalian semua tidak buta. Sebelumnya aku mengira kalian berempat itu buta, jadi aku sengaja mengurangi kekuatanku. Tapi sepertinya sekarang aku tidak perlu menahannya lagi," kata Sange sambil melangkah. Cahaya merah muda kini terpancar dari tangannya. Di sisi lain, Yangsa kini tampak gugup dan berkata, "Sofan, siapa sebenarnya putramu itu?" Keringat dingin kini tampak mengalir deras dari wajah Yangsa. Tapi Sofan tidak menjawabnya dan dia kemudian memberi peringatan. "Semuanya mundur, menjauhlah dari tempat ini sejauh yang kalian bisa." Setelah mengatakan itu, Sofan pun mundur dan memimpin semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Dan dalam sekejap mereka sudah mundur hingga 1 kilometer jauhnya. Sedangkan para tetua dari sekte Suantian masih tampak tertegun dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah sampai di sana, Sofan kemudian berkata, "Oke, sekarang seharusnya ini sudah cukup aman." Sofan kini kembali memandang Sange dari kejauhan. Tapi Yangsa kini masih tampak bingung dan berkata, "Jika kekuatan putramu memang sebesar ini, lantas kenapa kamu malah baru mengirim dia di menit-menit terakhir pertarungan? Bukankah akan menjadi lebih baik jika dia ikut bertarung di garis depan sejak awal?" Sofan menghela nafas lalu berkata, "Aku tidak mengirim dia sejak awal karena temperamen putraku itu tidak terlalu baik. Begitu dia marah, dia tidak akan bisa lagi dihentikan. Karena tujuan awal kita adalah memberi pelajaran pada sekte Suantian dan tidak sepenuhnya untuk menghancurkannya, aku tidak ingin mengirim dia sebenarnya. Karena kita tidak boleh menghancurkan semua kekuatan tempur dari sekte Suantian, atau sekte Suanglong akan ikut turun tangan. Jika bukan karena semua rencana kita gagal, aku benar-benar tidak ingin mengeluarkan putraku di sini. Karena sekali dia marah, maka seluruh sekte ini bisa diratakan dengan tanah hanya dalam beberapa pukulan. Sayang sekali mereka memaksaku sampai sejauh ini. Sekarang aku hanya bisa berharap bahwa Sange tidak menghancurkan semuanya." Yangsa kini tampak ragu dan bergumam di dalam hatinya. Sofan biasanya adalah orang yang akan melakukan apapun demi tujuannya. Dia tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Tapi kali ini dia tampak berbeda, dan sepertinya ada masalah yang jauh lebih besar di belakang semua ini. Setelah memikirkan semua itu, Yangsa kembali berkata, "Sofan, apa kamu yakin bahwa anakmu itu benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Bagaimanapun, sekte Suantian adalah salah satu sekte yang sudah ada di Sisou selama ribuan tahun." Sofan kemudian menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika kamu masih ragu dengan kemampuannya, maka lihatlah sendiri dengan mata kepalamu. Anakku adalah seorang terminator yang terkenal di seluruh kekaisaran Tianyu. Kemanapun dia ingin pergi, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dia."
Di sisi lain, keempat tetua agung kini masih merasakan nyeri akibat pukulan dari Sange sebelumnya. Mereka sadar bahwa Sange bukanlah bocah biasa. Dan tapi meski begitu, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Salah seorang tetua kemudian berkata, "Bocah, kali ini kau bisa memukul kami karena kami lengah. Jadi jangan pikir kau bisa mengulanginya lagi nanti. Orang tua ini tidak akan membiarkanmu begitu saja." "Benarkah begitu? Jika memang iya, majulah. Karena anjing yang menggonggong biasanya tidak akan menggigit. Kalian sekelompok anjing yang tidak punya taring. Memangnya apa yang bisa kalian lakukan?" kata Sange sambil mencibir. Mendengar ini, keempat tetua agung menggertakkan gigi mereka dan menjadi semakin geram. Keempat orang tua itu segera membentuk segel ulang di tangan mereka, dan naga kembali meraung. Lalu kini jiwa naga kembali menunjukkan dirinya. Cahaya kuning kini mulai bersinar dari urat bumi, dan ini adalah vena dari naga bumi, di mana itu akan memperkuat jiwa naga bumi. Lalu kini keempat jiwa itu pun berkumpul menjadi satu dan mulai bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah beberapa saat, naga bumi dengan ukuran yang jauh lebih besar kini mengaum dengan ganas. Tekanan yang luar biasa kini langsung menerpa seluruh area itu. Tapi Sange, dia hanya mengerutkan keningnya dan menatap ke depan dengan santai. Dia seolah tidak terlalu memperdulikan semua itu. Bahkan tekanan sebesar itu tidak ada bedanya dengan angin sepoi-sepoi bagi Sange. Tapi bagi para tetua yang ada di sana, itu sungguh adalah tekanan yang mengerikan. Mereka dengan susah payah dan mati-matian berusaha untuk bertahan di sana. Lagi pula, kekuatan jiwa naga gabungan ini jauh lebih kuat 100 kali lipat daripada sebelumnya. Qian Ying yang melihat ini pun segera berseru, "Ini? Bukankah ini adalah susunan formasi Zuotian?" Yang Sa dan yang lainnya yang ikut serta dalam turnamen naga ganda langsung memperhatikan itu. Mereka sadar bahwa formasi ini memang digunakan oleh para murid dari Sekte Zuantian saat turnamen naga ganda. Sui Ruohua kini mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Formasi Zuotian adalah formasi yang mengandalkan kekuatan yang berasal dari bumi. Dengan menggabungkan keempat elemen dari para tetua dan menyatukannya, maka itu akan membuat formasi Zuotian menjadi sangat kuat. Itu akan membuat orang yang mengaktifkan formasi ini memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ini benar-benar akan menjadi sangat berbahaya." Semua orang kini masih tampak suram, kecuali Zuo Fan yang masih memandang Sange dengan penuh percaya diri. Lagi pula sejak awal Sange adalah keturunan dari Qilin. Dia berbeda dari manusia biasa, karena sejak awal jiwa dan tubuhnya itu telah menyatu. Itu juga menjadi alasan kenapa Sange menjadi sangat kuat meski sebelumnya kultivasinya itu rendah. Jika dibandingkan dengan teknik soul melting milik Qilin, tentu saja Sange jauh lebih unggul. Karena pada dasarnya Sange sudah terbiasa dengan tubuh dan jiwa yang bergabung menjadi satu. Di sisi lain, melihat kekuatan dari keempat tetua agung, Master Sekte Xuan tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berseru, "Sekarang bersiaplah untuk mengumpulkan mayat dari putramu, Sofan. Ini adalah formasi Zuotian yang asli. Teknik ini adalah teknik orisinal dari keempat tetua agung kami. Ini sangat berbeda dengan teknik Zuotian imitasi yang digunakan oleh para murid di turnamen naga ganda sebelumnya. Karena formasi ini memang ditujukan untuk pertarungan, mengeluarkan kekuatan bumi dan memperkuat jiwa naga bumi. Sekarang kekalahan kembali akan menjemput kalian." Sofan menyipitkan matanya. Dia melihat Sange dengan wajah serius kali ini. Tapi Sange berkata dengan santai, "Ayah, tenanglah. Di mataku jiwa naga bumi tidak ada bedanya dengan lintah darat. Ini tidak akan menjadi masalah bagiku." Sofan tahu semua itu, dan dia masih tetap tenang sampai sejauh ini.
dia masih tetap memandang Sange dari kejauhan. Dan di sisi lain, keempat tetua agung kini tertawa ketika mendengar ucapan dari Sange. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Iblis kecil, kamu belum pernah melihat betapa luasnya dunia. Bagaimana kau bisa begitu percaya diri dengan kemampuanmu itu? Asal kau tahu bahwa jiwa naga bumi kami sekarang sangatlah kuat, dan kau tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah." Benarkah begitu? Bagiku lintah darat tetaplah akan menjadi lintah darat. Dia adalah makhluk lemah yang menggemaskan. Jadi, apa sekarang kalian tidak mau maju untuk menyerangku? Jika memang tidak, maka tuan muda inilah yang akan menyerang kalian, kata Sange sambil mengepalkan tangannya. Keempat tetua kini menjadi semakin marah. Lalu mereka berteriak, "Iblis kecil tidak tahu diri. Karena kau begitu berani meremehkan kami, maka kami akan memenuhi keinginanmu untuk pergi ke neraka." Setelah mengatakan itu, mereka berempat membentuk segel lagi di tangan mereka. Lalu dengan segera jiwa naga bumi melesat ke arah Sange dengan raungan yang ganas. Mata semua orang bergetar ketika melihat hal ini. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Jiwa naga bumi kini menukik ke arah Sange, dan tekanannya saja sudah seperti badai. Bahkan tanah di sekitar Sange berdiri langsung hancur hingga kira-kira lebarnya 100 meter. Segala sesuatu yang ada di sana terbang ke sana kemari dan dihancurkan. Seolah dunia bisa hancur dari serangan ini. Orang-orang mulai merasa ketakutan. Jika jiwa naga bumi itu sampai menghantam tanah, pasti akan terjadi ledakan yang luar biasa. Tapi Sange kini masih tetap diam. Dia tidak terlihat takut sedikit pun. Malahan senyuman terlihat di sudut mulutnya, dan dia sudah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Dia akan menunjukkan eksistensi Qilin yang sesungguhnya. Dan benar saja, sosok Qilin tiba-tiba keluar dari tubuh Sange dan energi berwarna merah segera menyebar ke segala arah. Jiwa naga tiba-tiba terhenti dan tidak bisa bergerak maju lagi. "Mustahil! Bagaimana bisa jiwa naga bumi gabungan milik kita berempat dihentikan dengan begitu mudah?" teriak salah seorang tetua agung dengan penuh ketidakpercayaan. Bahkan yang lebih parah, kini formasi mereka mulai goyah dan seolah bisa hancur kapan saja. Keempat tetua agung kini mulai merasa ketakutan, seolah mereka telah menendang plat besi yang sangat keras. Mereka kini merasa seperti katak di dalam sumur. Mereka tidak tahu bahwa ada monster yang jauh lebih kuat daripada mereka. Tapi itu sudah terlambat. Kini jiwa naga mengaum tapi tidak berani maju. Malah dia itu mundur seperti anjing yang ketakutan. Qilin kini menatap jiwa naga bumi itu lalu meraung dengan suara keras. Gelombang suara berwarna merah menabrak jiwa naga bumi dan kemudian mengakibatkan ledakan yang besar. Dan sekali lagi, sang naga bumi tidak bisa bertahan lalu akhirnya hancur berkeping-keping. Keempat tetua agung kini kembali memuntahkan darah dari mulut mereka. Kini jiwa mereka benar-benar dirusak oleh Sange, dan wajah mereka pun kini tampak pucat. Tapi Sange bukanlah orang yang suka basa-basi. Dalam satu serangan, energi merah yang wujudnya seperti laser besar menyapu mereka berempat, dan keempat orang itu tidak bisa melakukan apapun. Dalam sekejap keempatnya menjadi lalat panggang dan kemudian hancur tidak bersisa. Bahkan jiwa mereka pun hancur dan tidak menyisakan apapun. Hanya dalam satu serangan, keempatnya mati tanpa perlawanan. Sinar merah itu kini tidak berhenti dan bergerak terus maju sampai ke arah langit. Ledakan kembali terjadi dan menghancurkan apapun yang ia lewati. Qilin kini kembali mengaum. Dia masih tampak tidak puas dan ingin mengamuk sekali lagi. Semua orang dari Sekte Suantian kini dipukul oleh kenyataan. Bahkan Master Sekte Suantian tidak bisa berkata-kata lagi. Sange kini kembali merentangkan tangan dan kakinya. Lalu sinar merah kembali berkumpul di mulut Qilin dan bersiap untuk ditembakkan.
Mata Sofan kini memadat dan dia segera berteriak. Ini buruk, anak ini mulai lepas kendali dan tidak bisa berhenti. Semuanya segera mundur hingga 5 km. Semuanya lari, selamatkan jiwa kalian. Setelah mengatakan itu, Sofan meraih tangan cucu dan kemudian memimpin semua orang untuk mundur. Kini Sange berteriak, teknik kilin, pemusnah jiwa. Sekali lagi ledakan energi merah menyebar ke segala arah, seperti kubah yang menghancurkan segalanya. Ruang bahkan sampai bergetar seolah terdistorsi. Semua yang ada di sekitarnya segera berubah menjadi abu dan hilang dalam ketiadaan. Mata Master Sekte Suan kini memadat dan dia hanya bisa berteriak, "Lari!" Tapi itu sudah terlambat. Sejak awal para tetua dari Sekte Suan Tian adalah yang paling dekat dengan posisi Sange. Jadi meskipun mereka lari, mereka tidak akan bisa selamat dengan mudah. Semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, sinar merah menelan semua orang. Teriakan terdengar dari sana sini dan para tetua hancur seketika. Di sisi lain, Kijifu tampak panik dan berkata, "Steward Zuo, mengapa putramu juga menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sofan kini melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu banyak bertanya, semuanya berlindung di belakangku." Tahap 5 mata Dewa Kongming, penghalang ruang 3 lapis. Gelombang fluktuasi menyebar dan membentuk sebuah kubah raksasa dengan 3 lapisan di dalamnya. Cahaya merah langsung menelan mereka semua. Lalu dalam sekejap, retakan mulai muncul pada lapisan pertama dan langsung hancur. Sofan menjadi sangat serius dan mencoba menahan semua ini, dan cahaya merah masih terus mendesaknya sampai lapisan kedua hancur. Mata Sofan kini berkedut. Dia merasakan sakit di matanya. Tapi ini belum selesai. Lalu akhirnya penghalang terakhir pun hancur dan cahaya merah bersiap untuk menelan mereka semua. Guilang segera memeluk Qianying dan kemudian menutup matanya. Sedangkan orang-orang yang lainnya pun hanya bisa menyilangkan tangan mereka di depan wajah untuk melindungi diri. Tapi tepat setelah penghalang ketiga itu hancur, cahaya merah itu pun menghilang. Dampak dari serangan Sange telah habis, sehingga mereka semua tidak terkena efek dari serangan ini. Semua orang terdiam untuk beberapa saat sampai akhirnya mereka sadar bahwa saat ini mereka masih bernafas. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka kali ini. Mereka ternyata masih bisa selamat dari semua kegilaan ini. Sofan sendiri kini bisa bernafas lega dan dia pun berkata, "Kekuatan anak ini memang sungguh luar biasa. Bahkan dia sampai memaksaku untuk menggunakan penghalang 3 lapis untuk menghentikannya. Tapi untung saja semuanya tidak terlambat. Jika tidak, semuanya pasti akan terluka parah dan mati." Kini semua orang pun mengangguk setuju. Mereka kini berhutang nyawa pada Sofan. Lalu para tetua mulai berseru, "Steward Zuo memang bijaksana dan layak untuk memiliki putra yang sangat kuat. Anda selalu punya jalan untuk mengantisipasi semuanya." Sofan kini tertawa dan dia berkata, "Jangan bicara seperti itu. Jika dibandingkan dengan anakku, kekuatanku masih sangat dangkal. Jika sebelumnya kita tidak mundur sejauh ini, mungkin aku bahkan tidak akan bisa menghentikan serangan ini. Sekarang kalian juga seharusnya paham kenapa aku tidak mengeluarkan dia sejak pertama kali kita menyerang. Karena jika itu terjadi, maka sebagian besar dari kita mungkin akan mati tanpa disadari." Kini semua orang mengangguk dan mengerti akan semua keputusan dari Sofan. Mereka tahu bahwa ternyata ancaman terbesar mereka bukanlah musuh, tetapi justru rekannya sendiri. Sekarang Sofan hanya bisa bergumam di dalam hati dan melihat kegilaan putranya ini. Sejak Sange bersama dengan Kunpeng, kesombongannya menjadi semakin tinggi. Sepertinya orang tua itu mengajari Sange untuk menjadi semakin mirip dengan binatang suci. Sofan sadar bahwa putranya itu benar-benar mewarisi hasrat dari binatang suci. Jadi akan tidak tepat jika dia membawanya dalam urusan manusia. Karena perbedaan manusia dan binatang suci itu sangatlah jauh.
Bahkan, Sofan kini mulai berpikir untuk tidak membawa Sange lagi dalam perang di masa depan. Atau setidaknya, dia harus menjadi cukup kuat sehingga dia bisa menghentikan putranya saat mengamuk di masa depan. Dan lalu tiba-tiba seseorang menarik Sofan dari lamunannya. Orang itu tidak lain adalah Yangsa. Dia tampak khawatir dan berkata, "Sofan, lihatlah apa yang dilakukan oleh anakmu. Dia memang tidak menghancurkan seluruh sekte Suantian, tapi apa yang dia lakukan ini hampir tidak ada bedanya dengan menghancurkan semuanya. Dia benar-benar monster. Dia bahkan menginjak sebuah sekte sendirian. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu di dunia ini?" Semua orang yang mendengar ini pun tampak tertegun, apalagi saat melihat bahwa seluruh sekte Suantian yang sebelumnya sangat hijau dan indah kini berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Han Qianying dan juga Suirwohua pun kini tidak bisa menahan air mata mereka. Bahkan meski mereka telah diperlakukan tidak layak oleh sekte Suantian, tapi mereka masih tetap merasa kehilangan. Dan setelahnya tiba-tiba sebuah sosok melesat ke arah mereka semua, dan dia berlari ke arah Sofan. "Ayah, ibu, aku telah menjatuhkan mereka semua. Bahkan itu kurang dari setengah jam," kata Sange dengan penuh antusias seolah minta untuk dipuji. Sofan tersenyum dan kemudian berkata, "Ya, kamu memang selalu melakukan tugasmu dengan sangat baik. Sekarang serahkan sisanya pada ayahmu ini. Kamu tidak perlu menyerang mereka lagi," kata Sofan sambil menepuk kepala Sange dengan senyuman di wajahnya. "Baiklah ayah," kata Sange sambil tersenyum dengan senang. Lalu Kijifu segera mendekat dan berkata, "Steward Zuo, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa lagi pergi dan meninggalkan tempat ini begitu saja. Atau sekte Shuanglong akan ikut campur dalam masalah ini?" Sofan kemudian berkata, "Aku tahu itu. Maka sekarang semua tetua dan murid dengarkan perintahku. Sekarang cari keberadaan Master Sekte Xuan dan putranya. Temukan mereka hidup-hidup, karena nasib kita hari ini akan bergantung pada mereka." "Baik, Steward Zuo." Semua orang langsung berpencar dan menyisir seluruh reruntuhan dari sekte Suantian. Dan sampai di sini dulu bonusan spoiler kali ini. Sekte Suantian benar-benar diratakan dengan tanah oleh Sange. Kekuatannya terlalu overpower. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Sampai jumpa lagi di next video. Bye.